Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Di hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita, saudara, mari kita awali dengan mencari tuntunannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bila pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Semua adalah karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah firman pagi ini kami akan baca dan renungkan boleh berbicara di dalam hati kami, boleh menjadi tuntunan atas hidup kami. Dengan demikian, kami bisa makin mengenal Tuhan, makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami boleh makin hidup bagi Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini perenungan kita kembali melanjutkan dari Kitab Kidung Agung, dan kita tiba pada pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Namun saya hanya akan membacakan ayat 1 dan kedua saja. Demikian firman Tuhan. Di atas ranjangku, pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan di lapangan-lapangan kucari dia jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, pasal yang ketiga ini, saudara, atau perikop yang menjadi perhatian kita pagi ini, saudara, menceritakan tentang perasaan cinta gadis sulam kepada sang kekasihnya. Nah, saudara, ini diungkapkan dengan begitu indahnya. Bagaimana sang gadis sulam ini mencari kekasih hatinya, tetapi tidak kunjung ia menemukan. Dan pada saat ia menemukannya, ia sangat gembira sekali dan ia sampai-sampai dikatakan tidak ingin melepaskannya. Saudara, kita melihat bagaimana besarnya cinta sang gadis sulam ini kepada kekasih hatinya ini. Namun demikian, saudara, kita bisa melihat meskipun ia punya cinta yang membara, cinta yang menggebu-gebu di dalam hatinya, saudara, sang gadis sulam ini tetap pada pendiriannya untuk menjaga kesucian hidupnya. Itu sebabnya, saudara, kalau kita melihat di ayat yang ke-5b, saudara, sang gadis sulam ini berkata, "Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya." Nah, saudara, kalimat ini oleh banyak penafsir, saudara, ditafsirkan atau merujuk pada hubungan yang lebih intim, yaitu hubungan suami istri. Atau juga, saudara, yang berikutnya ada juga yang menafsirkan frasa ini ingin menggambarkan bagaimana sang gadis sulam ini, saudara, tidak ingin memaksakan dirinya untuk kekasih hatinya juga memiliki cinta yang sama. Nah, saudara, dari dua hal ini kita bisa belajar apa? Yang pertama, saudara, kita tetap diingatkan melalui bagian ini pentingnya menjaga kekudusan hidup, meskipun di dalam hati kita ada satu cinta yang begitu membara, cinta yang begitu menggebu-gebu terhadap pasangan kita. Kita tetap perlu menjaga kekudusan hidup, apalagi bagi yang belum dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus. Saudara, sang gadis sulam menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya cinta dan kekudusan itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Dan yang berikutnya, saudara, kita diingatkan bagaimana meskipun di dalam hati kita ada cinta yang membara, yang menggebu-gebu, hasrat yang besar, saudara, kita tetap diingatkan untuk apa? Pengendalian diri. Sama seperti sang gadis sulam tidak ingin memaksakan dirinya, tidak ingin memaksa pasangannya, tetapi ia tahu batasan, ia bisa mengendalikan diri. Nah, saudara, kita pun diingatkan bagaimana kita tetap perlu mengendalikan diri kita. Kita perlu mengendalikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita, sehingga sekali lagi semuanya itu tidak
melanggar kekudusan yang Tuhan mau kita jaga, yang Tuhan mau kita pegang erat di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, nama Tuhan juga dipermuliakan atasnya. Saudara, bukankah kita melihat bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih, sumber kasih, bahkan dikatakan demikian. Dalam anugerahnya, Tuhan memberikan cinta kasih-Nya di dalam diri manusia, sehingga manusia bisa saling mencintai dan dicintai. Tapi saudara, sekali lagi kita diingatkan, meskipun demikian Tuhan juga memberikan kita batasan akan kekudusan, dan bagaimana kita juga harus punya pengendalian diri atasnya. Oleh karena itu saudara, biarlah perenungan pagi ini kembali mengingatkan kita, di dalam cinta kita perlu menjaga kekudusan. Di dalam cinta kita perlu tetap mengendalikan diri. Kita akan tundukkan kepala kita untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau adalah Allah, sang sumber cinta, sang sumber kasih, yang telah memberikan cintamu yang besar di dalam kehidupan kami, melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kami kembali bisa dipersatukan dengan Allah. Dan di dalamnya Tuhan, Kau mengingatkan kami, pentingnya untuk kami boleh menjaga hidup ini sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, agar di dalam hidup ini kami boleh tetap menjaga diri, boleh tetap menjaga kekudusan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.